Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Nurhaliza. Saya akan membawakan tema mengenai orang-orang yang termarginalkan. Menjadi orang yang termarginalkan, miskin, dan terpinggirkan tentu bukan pilihan bagi siapapun. Kita pasti ingin bahagia, hidup dalam berkecukupan, dan terlindungi. Siapa yang ingin tanahnya diambil alih oleh orang yang lebih berkuasa? Kesulitan mencari penghidupan yang layak dan kesulitan mengakses pendidikan. Tak ada yang mau hidup seperti itu. Namun, tak semua orang menikmati hidup yang berkecukupan. Bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Mereka tak bisa bekerja secara reguler dan menunggu ada orang lain yang membutuhkan. Bekerja serabutan sana-sini untuk memenuhi kebutuhan harian. Menunggu ada panggilan dari orang lain yang mau memperkerjakan. Tak ada panggilan, berarti mereka tak bisa makan atau harus berhutang agar bisa makan. Tak mungkin terlontar dari mereka, mau makan di mana kita, mau makan apa kita, ada film baru apa yang jadi trending topik di media sosial, atau bincang-bincang, apakah Rangga akan kembali menjalin kisah kasih dengan Cinta, berdebat apakah akan ada sequel AADC 3, atau berdiskusi sambil ngopi-ngopi cantik di beragam kafe. Kata-kata tersebut tentu jauh dari kata-kata keseharian mereka. Apa yang ada di hadapan mereka, itu yang mereka makan. Mereka berpikir dan bertindak dengan praktis. Mereka juga tak bisa memilih untuk tinggal di mana. Ketika tak mampu membeli rumah, juga tak bisa mengontrak. Dengan ikhlas mereka harus tinggal di tempat-tempat yang seharusnya tidak ditinggali. Dianggap ilegal, liar, dan sewaktu-waktu bisa digusur atas nama pembangunan. Ada juga beberapa kasus, mereka terusir dari tanah yang sudah ditinggali oleh leluhurnya secara turun-menurun. Mereka terusir dari tanah adat mereka, apapun alasannya. Mereka harus memperjuangkan tanah yang sesungguhnya merupakan tanah leluhurnya. Sungguh perjuangan panjang yang melelahkan. Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan dihambat, kualitas kehidupan mereka pun jauh dari kata layak. Bayangkan ibu yang mengandung, jangankan mendapatkan gizi yang baik bagi janinnya, makanan saja tak bisa memilih. Masih beruntung jika mereka mendapatkan makanan pada hari itu. Mereka juga kesulitan mengakses ke fasilitas kesehatan, karena seringkali mereka minder dengan posisi mereka yang terpinggirkan tersebut. Anak yang dilahirkan pun tidak mendapatkan suplai makanan yang bergizi. Ketika mulai bersekolah, ada beberapa hal, mulai dari administratif sampai konteks lingkungan yang cenderung meminggirkan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan secara optimal, mereka akan lebih sulit mengakses pekerjaan, dan lingkaran tersebut mencengkram mereka. Seringkali mereka tak mampu melarikan diri dari cengkraman tersebut. Pada akhirnya, kemiskinan, kesulitan-kesulitan itu diwariskan pada anak-anak mereka, juga cucu-cucu mereka. Dan mereka akan terus begitu hingga bergenerasi. Kita juga seringkali tidak peduli atau pura-pura tak tahu, seolah-olah problem tersebut tak pernah ada. Karena kita, mungkin saya, seringkali merasa bahwa kesulitan hidup keseharian yang juga kita alami sudah berat. Jangankan memikirkan orang lain, diri sendiri pun sudah berat menjalani kehidupan. Begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita tidak beruntung. Kita terjebak pada cap, mereka malas bekerja, tak mau memanfaatkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pikiran tersebut tentu bukan pikiran yang adil. Jadi, mulai sekarang, mari kita rangkul orang-orang yang termarginalkan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.